pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabar? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita siapkan dulu ya. Siapkan dan kemudian berdoa. Siapa yang bisa memimpin temannya berdoa? Seluruhnya duduk siap. Berdoa sebelum belajar. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu ya siapa yang tidak hadir. Safira, Ansar, Safira, Anissa, Mera. Kenapa Safira? sakit Sakit demam. Terus Mera? juga. Sakit. Anissa? Obat kangen. Teman yang tidak hadir kali ini, mari kita doakan sama-sama. Kalau yang sakit, semoga besok segera sembuh. Dan yang tidak hadir karena alasan tanpa keterangan, mudah-mudahan besok juga sudah bisa bergabung dengan kita ya. Coba ibu ingin tahu perasaannya hari ini yang baik seperti apa, atau mungkin memang ada yang kurang baik ya. Nah, ibu punya ini tidak ada, kalian silakan pilih nantinya. Ini tidak ada jawaban atau pilihan salah atau benar, ya. Nah, silakan dipilih saja, karena setiap orang itu punya perasaan yang berbeda. Tidak usah takut ya. Kan saja perasaannya. Dicentang, dipilih. Ya, dipilih namanya. Silakan dicentang seperti apa perasaan kalian hari ini. Coba mungkin ada satu orang yang bisa menceritakan perasaannya pagi hari ini seperti apa. Coba. Coba. Oke, Desti. Perasaan hari ini aku marah sekali. Terus rasanya marah hari ini. Oke, Desti hari ini marah. Tapi dalam keadaan marah pun dia masih bisa senyum. Oke, luar biasa. Yang lain, coba. Oke, Sinar. Kenapa Sinar? Pertanyaannya? Perasaan hari ini baik-baik saja. Coba diperlihatkan emojinya seperti apa. Coba. Oke, emojinya pada gambar emoji sama. Coba, satu lagi. Oke, emoji. Oh, dia berbunga apa ya? Berbahagia hari ini. Karena yang masuk Ibu sakit. Oh iya, terima kasih. Baik, sekarang buat kita semua. Jadi ini diinfokan ya. Baik, anak semua. Perasaan kita mau senang, mau sedih, mau bahagia, mau berbunga-bunga dan sebagainya, mau marah, itu adalah sesuatu yang biasa. Itu adalah normal, ya. Kenapa? Karena manusia itu memang mempunyai hormon yang setiap saat bisa membuat kita berubah perasaan kita, ya. Nah, jadi seperti itu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, namun sebelumnya Ibu coba Ibu tanya dulu. Pernah waktu kalian ke sekolah ini di samping sekolah ini kan ada sungai ya? Ada sungai. Nah, di pangkep itu kan ada dua sungai besar ya. Pas kita masuk
kalibolnya ada sungai besar, kemudian pasti sekolah ini ada sungai besar. Terkadang kan ada terjadi kematian ikan, ada bau yang kurang sedap ya. Nah, biasanya ketahuan ada bau yang kurang sedap. Atau setiap tahunnya kita di sini selalu saja langganan banjir. Nah, ada yang tahu mengapa bisa seperti ini? Karena ya, karena mempengaruhi adanya pencemaran yang lain. Sering terjadi pembuangan sampah. Ada di sini yang pernah mandi ke sungai? Ada kami? Pernah mandi ke sungai? Sering. Di pinggirnya saja. Oke, kalau yang lain? Kalau sehari-harinya apakah ada aktivitas mencuci, mandi, dan ambil air di sungai? Ada yang lihat? Pernah. Sering atau jarang? Padahal sekarang kan musim kemarau, kita pakai air. Kenapa? Karena airnya kotor. Jadi karena kotor kalian merasa jadi. Nah, memangnya kesehariannya apakah sering terjadi orang buang sampah? Sering kalian lihat? Nah, kalau sering lihat, tapi kalau kalian buang sampahnya biasanya di mana? Betul. Yang lain? Yang di sungai? Bukan. Kita alhamdulillah. Jadi dalam pembelajaran kita minggu lalu tentang ekosistem, di mana di dalamnya ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berinteraksi, ternyata hari ini pelajaran yang akan kita lakukan masih memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem. Di mana dalam ekosistem itu kan terjadi interaksi, ada keseimbangan ekosistem, ada keseimbangan lingkungan. Hari ini kita akan melihat bagaimana ketika suatu ekosistem atau suatu lingkungan tidak seimbang akibat adanya pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan adalah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, siap? Siap. Dua orang mau menjadi relawan. Siapa yang mau jadi relawan maju ke depan? Ini dua orang temannya akan melakukan suatu ilustrasi, mengilustrasikan ya. Wilda, kemudian Bila memiliki satu buah benda, barang berharga. Ini barang berharga ya. Nah, Bila juga. Terus bila lakukan sesuatu atau bagaimana caranya supaya benda itu bisa Bila jaga dengan baik-baik. Kemudian Wilda adalah orang yang akan mempengaruhi Bila untuk bagaimana caranya bisa mengambil barang. Ya, bagaimana caranya supaya bisa diambil. Dan bagaimana caranya Bila untuk mempertahankan. Bisa? Oke. Sekarang silakan kembali ke tempatnya. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari ilustrasi yang dilakukan oleh Bila dengan Wilda? Jadi anak-anak semua, sesungguhnya apa yang dilakukan Bila adalah mengontrol. Kenapa Bila tidak memberikan garam tersebut? Karena dia memiliki prinsip kontrol diri. Diperintah atau tidak pun, yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Maksud tadi, ada yang buang sampah katanya di sungai, ada yang membuang sampah
pada tempatnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Apakah dia diperintah atau tidak? Itu persoalannya adalah kontrol diri. Dari pembelajaran ini nantinya anak-anak semua kita berharap sama-sama ya, bagaimana nanti kita bisa mengidentifikasi. Nah, oh ini pencemaran apa? Oh ini pencemaran apa misalnya. Jadi kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk pencemaran yang ada di sekitar kita. Nanti Ibu akan bagikan video. Kemudian anak-anak juga nanti diharapkan agar bisa mengetahui kalau terjadi pencemaran pasti ada yang menyebabkan. Apa penyebabnya? Ketika sungai tercemar, apa yang menyebabkan sungai tersebut tercemar? Ketika terjadi pencemaran udara, apa penyebab dari pencemaran udara? Begitu juga di tanah. Kenapa bisa terjadi pencemaran tanah di lingkungan kita, di daerah kita ya? Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimen sederhana. Satu sendok satu. Sekarang lihat yang mana lebih dulu. Yang pertama yang menimbulkan reaksi itu yang di gelas C. Kenapa demikian? Karena di situ ada satu sendok sedangkan yang di gelas B itu sudah saya sendok. Di gelas A Di gelas A tidak ada deterjen yang diberikan sehingga ada terjadi reaksi apa-apa. oke. Aplaus buat Dila. Baik, buat silakan perbaiki posisinya. Kita sejenak fokuskan hati dan pikiran kita untuk merelaksasi perasaan dan pikiran sebelum kita melanjutkan kembali pembelajaran. Duduklah dengan posisi yang paling nyaman yang kalian rasakan. Tarik nafas. Hembuskan secara pelan. Tarik lagi. Hembuskan secara perlahan. Oke, kita akan kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sudah duduk berdasarkan teman kelompoknya yang sudah dibagi? Sudah. Oh, jadi sudah kelompoknya ya. Nah, pada lembar kerja ini, di situ ada QR code. Silakan anak-anak semua boleh memilih permasalahan yang ada. Di situ ada 4 permasalahan, berarti setiap kelompok akan memiliki masalah yang berbeda. Silakan kalian scan saja, maka akan muncullah video permasalahan yang akan kalian amati. Ya. Nah, permasalahan yang kalian amati itulah kemudian kalian ucapkan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut. Nah, kemudian setiap kelompok boleh memilih tugasnya nanti mau dalam bentuk apa. Kan nanti dia dipresentasikan ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian bahan presentasinya itu boleh apa saja. Mau buat dalam bentuk poster boleh, mau dalam bentuk Canva boleh, mau dalam bentuk TikTok boleh, atau mau menulis langsung juga boleh. Coba dibuka.
Bikin pertanyaan juga. Jadi dijelaskan sendiri. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di laut. Terus lagi kan tadi itu ada anak-anak juga. Berarti kalau anak-anak kenapa buang sampah gitu? Karena tidak. Kelompok berapa dulu yang ingin presentase? Satu. Oke, silakan kalau gitu kita persilakan kelompok 1 dan kelompok yang lain silakan menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan. Pertama-tama, perkenalkan saya Makfiratisa selaku moderator. Saya Rita Mansari sebagai pemateri 1. Saya Desi Ruskan sebagai pemateri 2. Saya Latima selaku penyambut pertanyaan. Dari video yang kami perhatikan terjadi pencemaran Yang lain saya diperhatikan ya. Pencemaran air laut tersebut terjadi di Pulau Satando, salah satu pulau yang terdapat di Kabupaten Pangkep. Pulau Satando masuk dalam wilayah Desa Matiro Badi, Kecamatan Lipan, Tupabiri Utara. Dari hasil pengamatan kami, dengan melihat jenis sampah yang tampak pada video, maka kami dapat diketahui bahwa penyebab dari pencemaran air laut karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah ke laut, orang tua tidak memberikan didikan yang baik untuk anak sehingga anak-anak membuang sampah ke laut. Kurangnya media sampah, kurangnya media tempat sampah. Kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang dipelajari adalah sama-sama membahas tentang pencemaran air pada Pulau Satando. Saya akan menyimpulkan tentang materi yang telah kami diskusikan, yaitu seindah apapun lingkungannya, jika tidak dijaga maka akan tercemar. Maka dari situlah kita belajar bahwa pentingnya memiliki kesadaran untuk mengontrol diri sendiri. Sekian dari presentasi kami. Saya selaku moderator membuka sesi tanya jawab. Apakah memang tidak ada teguran pada masyarakat yang membuang sampah di laut? Sebenarnya ada teguran kepada masyarakat, tapi masyarakat sendiri kurang ada kesadaran diri. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan materi yang disampaikan oleh kelompok 1, kalian menanggapi atau kalian menerima materi tersebut bagus atau tidak? Kelompok 1. Yes. Bersamaan. Kelompok 1. Yes. Oke, yang lainnya? Pertanyaan yang kedua, apakah jawaban yang diberikan memuaskan atau tidak? Yes. Oke, kalau gitu aplaus buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran udara. 1. Banyaknya pedagang di sekitar Bambu Runcing yang menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. 2. Banyaknya sampah yang menumpuk sehingga menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. 3. Membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan dan mendatangkan bau
polusi udara yang mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Oke, apakah kami membuka sesi pertanyaan? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Apakah ada penyebab lain selain penyebab yang Anda sebutkan? Karena satu, banyaknya pedagang di sana, sehingga banyaknya pedagang di sekitar Bambu Runcing yang menyebabkan banyak sampah yang berserakan. Kedua, banyaknya sampah yang menumpuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Ketiga, membuang sampah sembarangan. Banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga merusak pemandangan. Dan keempat, banyaknya kendaraan yang lalu lalang sehingga banyak asap kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Bagaimana menurut kalian materi yang disampaikan oleh kelompok 2? Apakah jelas? Kelompok 2? Yes. Yes. Samaan? Kelompok 2? Yes. Oke, semuanya mengatakan yes. Kelompok 2? Salut. Salut. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil pengamatan kami, terjadi adanya pencemaran lingkungan dan sungai di daerah Andong Atakai yang menyebabkan terjadinya sungai yang kotor. Penyebabnya membuang sampah sembarangan, mencampur sampah, tidak memilah sampah, membangun rumah di dekat sungai, melanggar aturan untuk tidak membuang sampah di pinggir jalan. Sungai Pangkajenet Jorok sudah tercemar dan penuh sampah plastik. Selain sampah plastik, ada juga ratusan bulu ayam yang membuat sungai Pangkajenet tidak enak dipandang mata. Tadi semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya dengan permasalahan yang berbeda. Saya kira apa yang kalian sampaikan tadi itu sudah tepat ya. Bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa saja tercemar akibat ulah manusia dan juga karena mungkin ada faktor-faktor alam lainnya ya. Ya. Ya, ini kerjanya kelompok 2. Selanjutnya, silakan dinaikkan HP-nya. Silakan dinaikkan HP-nya. Kita adakan quiz dulu ya. Kita lakukan quiz. Buka quiznya. Oke, silakan di join dengan kode yang ada. Yang tertinggi adalah Mafira. Berikutnya minta tolong ini dibagikan ke teman-temannya. Ya, diperhatikan di situ ada 2 lembar yang dibagikan. Kita akan melihat bagaimana pembelajaran kita hari ini. Jadi tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban yang salah. Oke, silakan diperbaiki posisinya kembali. Ya. Jadi sebelum kita akhiri, mari coba kita tadi sudah mengerjakan soal, kemudian sudah melakukan refleksi. Sekarang kita akan menyimpulkan apa pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Apa kesimpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan? Silakan, mungkin anak-anak ada satu orang yang bisa mewakili. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Dapat kita pahami tentang
materi hari ini, yaitu pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Jika dijaga saja rusak, apalagi tidak dijaga. Maka dari situ, marilah kita berbondong-bondong untuk membersihkan sekitar lingkungan sekolah kita. Aplaus buat Desi. Dari seluruh rangkaian tadi, kita sudah melihat mulai dari awal kita melakukan eksperimen, mengamati ikan yang ternyata ikan yang diberikan polutan, air ketika dimasukkan polutan ke dalamnya, maka sangat berpotensi untuk ikan tersebut mati, ya, perlahan-lahan akan mati. Jelas terlihat dengan ikan yang tidak diberikan perlakuan atau lingkungannya tetap bagus. Itu karena disebabkan oleh pada umumnya aktivitas dari aktivitas manusia, ya, aktivitas manusia yang membuat lingkungan tercemar. Bisa juga penyebabnya karena faktor alam, ya, hal yang tidak disengaja. Ya, oleh karena itu, penyebab yang telah kita dapatkan tadi dengan mengamati video pembelajaran pada setiap kelompok itu menandakan bahwa lingkungan kita selama ini tidak terjaga dengan baik, sehingga terjadilah kerusakan di mana-mana, bau tidak sedap dan sebagainya, sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun atau kualitas lingkungan mulai berkurang. Ya, mulai berkurang. Akibatnya nanti akan kembali kepada diri sendiri. Akan kembali kepada diri kita sendiri. Baiklah. Jadi itulah tadi anak-anak semua pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Kalau tadi bentuk pencemarannya sudah jelas, ada berapa bentuk pencemaran? 3. Apa saja? Pencemaran air, udara, dan pencemaran tanah. Itulah yang sering kita temukan di sekitar kita, ya. Kemudian penyebab-penyebabnya sudah diketahui. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dampak, ya, dampak pencemaran, dan kalau ada dampak apa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, untuk menguatkan kembali pemahaman kita terhadap materi pelajaran yang sudah kita lakukan. Di situ ada tugas mandiri, ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan semakin membuka pemikiran kita dan kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan. Oke? Sehingga seperti itu, silakan mungkin bisa disiapkan kita akhiri pembelajaran.